Balikin teman-teman kami. Bebaskan teman-teman kami. Yang di dalam sana buka pintunya. Buka. Saling jaga. Saling lindungi. Kita tinju ke atas, bukan ke samping, betul. Tinju kita ke atas, bukan ke samping, betul. Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita, tapi mereka, betul. Yang bakar bukan kita, tapi mereka, betul. Revolusi! Revolusi. Revolusi! Revolusi. Revolusi! Rakyat tidak boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM. Alhamdulillah, Pak Rismon nggak ditahan, alhamdulillah. Maju terus, alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang, Prabowo. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentu ada problem teknis yang Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK. Dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu, kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses, maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas. Dan sekarang Humasnya ada. Dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut. Gitu loh ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, harusnya Prof. Egy, tapi saya mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama, KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. Nanti akan diinformasikan Akan langsung Pak melalui email atau telepon biasanya. Oh, telepon ya, biasa telepon atau surat. Yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat poinnya malu ya. OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi
Tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCC RP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada, 2 kali tidak ada, 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi, yaitu OCCRV. Seharusnya KPK terus bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden, dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau memang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam mau dibom infonya. Nah, oleh karenanya, ayo para pemimpin KPK jangan mau di bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah bukti-buktinya belum ada, itu sudah ditangkap, apalagi ini Jokowi. Bukti-bukti kesalahannya sudah sangat gamblang. Kalau mau dikumpulin dari langit, dari bumi sampai ke langit, itu mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa setelah korupsi Jokowi. Wajar kalau seandainya rakyat curiga kepada KPK karena KPK tidak mau bertindak, KPK tidak mau menangkap, tidak mau memanggil Jokowi. Oleh karenanya, aksi kita pada sore hari ini menuntut agar KPK bertindak dengan tegas, agar berani memanggil Jokowi. Jangan sampai kita ini malu dengan negara di Korea Selatan. Presidennya ditangkap gara-gara berbuat satu kesalahan. Ini Jokowi sudah ribuan kesalahan yang diperbuat. Malu. Jangan sampai Indonesia, kita warga Indonesia sangat malu atas kelakuan, tindakan, sikap daripada KPK. Sekali lagi, hari ini kita hadir untuk menuntut KPK agar segera tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih. Sebuah pemandangan yang tidak biasa kembali tersaji di depan gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Ribuan pasang kaki melangkah, kepalan tangan berangkat ke udara, dan satu narasi besar digelorakan. Hukum tidak boleh mati di tangan kekuasaan. Ya teman-teman, selamat datang di ruang aspirasi. Ruang di mana suara yang tersumbat menemukan jalannya, dan tempat di mana kita membedah realitas politik tanpa batas baku hantam, melainkan dengan akal sehat. Hari ini, kita menyaksikan babak baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Sebuah laporan resmi dari Lembaga Investigasi Internasional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) telah memicu gelombang mosi tidak percaya yang luar biasa dari masyarakat. Nama mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terseret dalam pusaran tuduhan yang sangat serius. Pertanyaannya, apakah KPK hari ini memiliki keberanian moral untuk bertindak, atau mereka akan tetap berada di bawah bayang-bayang masa lalu? Ya teman-teman, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding beton KPK baru-baru ini. Perwakilan dari berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari tim pembela ulama dan aktivis hingga aliansi anak bangsa, tidak sekadar berteriak di jalan. Mereka membawa dokumen, mereka melakukan audiensi formal dengan pihak humas KPK. Poin tuntutan mereka sangat lugas. KPK harus segera memproses pengaduan masyarakat atau DUMAS terkait dugaan mega korupsi yang dituduhkan oleh lembaga internasional. Secara hukum tata negara, argumen ini sepenuhnya valid. Sejak tanggal 20 Oktober tahun lalu, status Joko Widodo bukan lagi seorang kepala negara yang dilindungi oleh protokolor ketab kepresidenan. Beliau adalah warga negara biasa, seorang mantan presiden. Di dalam sistem hukum kita, tidak ada satupun warga negara yang memiliki hak imunitas mutlak terhadap dugaan tindak pidana korupsi.
Namun, publik menangkap sinyal adanya keraguan dari lembaga anti rasuah ini. Mengapa KPK terkesan lambat? Mengapa mereka seolah-olah membutuhkan waktu yang sangat lama hanya untuk merespons sebuah laporan yang sudah menjadi konsumsi internasional? Diamnya hukum di hadapan tuduhan besar adalah bentuk ketidakadilan nyata bagi rakyat kecil. Selama 10 tahun terakhir, publik seringkali disuguhi tontonan hukum yang asimetris atau timpang sebelah. Kita melihat bagaimana rakyat kecil yang melakukan kesalahan kecil bisa dengan cepat segera diproses, ditangkap dan diadili. Namun, ketika hukum berhadapan dengan lingkaran inti yang sering dijuluki netizen sebagai lingkaran Raja Jawa, jalannya hukum mendadak menjadi berliku, penuh birokrasi, dan seringkali berakhir di laci-laci yang berdebu. Mari kita ambil contoh nyata yang membekas di ingatan publik. Bagaimana figur pendukung kekuasaan terdahulu yang bahkan status hukumnya sudah jelas, seolah mendapatkan hak istimewa untuk tidak tersentuh secara fisik oleh eksekusi hukum yang semestinya. Realitas inilah yang membangun narasi di tengah masyarakat bahwa negara ini bisa dibeli dan hukum hanya berlaku untuk mereka yang tidak memiliki jabatan. Jika tuduhan dari lembaga internasional seperti OCCRP itu tidak benar, semestinya adalah langkah kesatria yang diambil. Mantan presiden beserta tim hukumnya seharusnya melakukan somasi internasional, menggugat lembaga tersebut di Den Haag, Belanda untuk membersihkan nama-nama baik Indonesia di mata dunia. Tapi mengapa opsi itu tidak diambil? Mengapa yang muncul justru terkesan defensif? Wajar jika hari ini rakyat menuntut pembuktian terbalik. Ya, namun angin politik tampaknya mulai berubah arah. Tembok pertahanan yang dulunya kokoh hari ini mulai memperlihatkan keretakan yang nyata. Kekuatan politik lama perlahan-lahan mulai kehilangan hegemoninya. Masyarakat melihat fenomena ini bukan sebagai bentuk kebencian personal dari Presiden Prabowo Subianto terhadap pendahulunya. Bukan, ini adalah langkah pembersihan politik yang tak terhindarkan. Ya, untuk membangun fondasi pemerintahan yang bersih, kuat, dan disegani, Presiden Prabowo menyadari bahwa elemen-elemen masa lalu yang merusak tatanan hukum harus disingkirkan dari sistem pemerintahan saat ini. Keruntuhan persepsi publik ini juga berimbas langsung pada lingkaran kekeluarga inti. Kita melihat bagaimana kritik masyarakat kini mengalir deras tanpa bendung kepada putra mahkota Gibran Raka Buming Raka. Berbagai insiden di lapangan, mulai dari ketidakmampuan memberikan solusi konkret saat berhadapan dengan keluhan banjir warga di Bali, hingga penolakan simbolis dari kelompok emak-emak di Merauke, Papua menjadi indikator kuat. Publik kini mulai menilai seorang pemimpin berdasarkan kapasitas intelektual, kewibawaan, dan kematangan emosional, bukan lagi karena faktor warisan atau paksaan politik dari sang ayah. Kesadaran kolektif ini membuktikan satu hal, rakyat Indonesia sudah mulai cerdas dan menolak untuk terus dininabobokan. Ya sahabat Ruang Aspirasi, sejarah telah mengajarkan kita berbagai belahan dunia, mulai dari Korea Selatan hingga negara-negara demokrasi besar lainnya, bahwa tidak ada mantan pemimpin yang kebal hukum jika mereka terbukti melakukan kesalahan terhadap negaranya. Indonesia tidak boleh menjadi pengecualian yang memalukan. Hari ini, bola panas berada di tangan KPK. Apakah mereka akan memilih mencatatkan diri dalam sejarah sebagai lembaga yang berani menegakkan keadilan, ataukah mereka akan terus diingat sebagai lembaga yang tunduk pada sisa-sisa kekuatan masa lalu? Waktu yang akan menjawab dan rakyat akan terus mengawasi. Ya teman-teman, menurut Anda apakah di era pemerintahan yang baru ini KPK akan benar-benar berani memeriksa mantan Presiden Joko Widodo? Tuliskan analisis dan pandangan objektif Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk mendukung pergerakan akal sehat ini dengan cara like, share video ini ke seluruh jaringan Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak pernah ketinggalan narasi-narasi tajam berikutnya. Ya teman-teman, sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi.
Teman-teman, komentar pertama dari Suherman Herman, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, mari kita bersatu untuk menyuarakan kebenaran. Ini Zem, siapapun dia kalau terlibat korupsi tangkap. Ini Sulasma, rakyat bersatu bela kebenaran. Ini Kasta Kenzo, hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Sugir-giri, udah saudara-saudara semua. Kalau juga dijemput aja Jokowinya biar polisi malu rakyat yang jemput. Ini Mok Rizky, siap siapapun yang membela Joki akan mendapatkan balasan yang setimpal. Karena sudah jelas Joki terkorup dan merusak negara RI. Zaharusi Tirja, apa susahnya jika nunjukin ijazah asli sampai berlarut-larut masalah ini. Nesya Jehan Kumala, hanya orang satu ini yang bikin negara jadi rusuh, rakyat kacau. Ini Pinang Sodang, lemah saja KPK dengan dengar nama Jokowi. Samsudin, kalau pemerintahan tidak cepat bergerak, tunggu demo besar akan terjadi. Ini Suhendasa, DPRD Jokowi dikejar-kejar oleh jejak palsunya. Lebih baik ungkap korupsinya. Ini Suwadiwandi, harusnya yang korupsi itu dipenjara di Nusa Kembang seumur hidup. Ini Herman Birahim, alhamdulillah Jokowi benar-benar dijemput paksa. Ini Bisindo Faris, tanpa turun ke jalan jangan berharap ada perubahan semangat adik mahasiswa. Ini Yasman, ialah jangan berlama-lama lagi soal penyelesaian kasus Jokowi. Rakyat sudah muak dengan KKN Jokowi. Ini Oppo A, tangkap Jokowi penipu dan pembohong biar Indonesia aman damai. Ini Mulyadi, termul kemana ya, nggak ada komennya. Ini Tonto Toma, selagi masih berwujud manusia, mul segera tangkap proses dan dihukum. Toh berwujud manusia bukan makhluk astral. Ini Mardial Begulu, semoga KPK tegak lurus nggak melindungi yang zalim. Ini Samsudin, kalau benar CCRP lanjutkan dan seret pelaku ajukan ke lembaga hukum. Ini Ijul Batubara, ambil tindakan tegas, tapi masih supaya jangan melebar sampai ke anak cucu cicit kelak nanti. Ini Maryanti Samawa, alhamdulillah rakyat bersatu memberantas korupsi. Ini Beban Sundawa, tuntaskan. Ini Abdurrahim, wajar kalau Jokowi itu saya katakan manusia laknatullah, sebab dipakaikan Tuhan pakaian kehinaan yang diwariskan kepada anak cucu dan mantunya. Ini Yusuf Effendi, untuk selamatkan Indonesia, revolusi total solusinya. Ini Dendi Mulyadi, alhamdulillah akhirnya domba-domba jantan yang sudah dibeli dapat disembelih pada hari raya Idul Kurban tahun lalu. Ini Bambang Mulfatadi, alhamdulillah kalau benar beritanya, karena hukum tidak pandang bulu, yang bersalah harus dihukum sesuai perbuatannya. Ini Soeharto, maju terus pejuang, mudah-mudahan Allah memudahkan, amin. Ini Juli Story, saya udah dari bertahun-tahun yang lalu berharap si Joko Pret dijemput paksa, akhirnya kesampaian juga, alhamdulillah. Ini Aziz Mora, semoga rakyat yang cerdas tidak terprovokasi memicu adu domba. Ini Dirya Sudirya, tapi hati-hati KPK harus dituntut terus, jangan mau dibohongi. Ini Suwartaiman, ya Allah yang maha kuasa, maha mengetahui, maha adil, mohon ya Allah lindungilah dan berilah kemenangan dan kesuksesan kepada pembela kebenaran, dan sebaliknya bagi yang melawan kebenaran berkaitan dengan Jokowi dan Gibran, amin ya rabbal alamin. Mungkin semangat mahasiswa, hidup mahasiswa, terima kasih kami rakyat kecil mendukungmu. Ini Abdul Basri, alhamdulillah Robi, terus tanggapin aja, silakan di komentar. Jika kalian mempunyai komentar lagi silahkan cantumkan dalam komentar. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Salam NKRI, harga mati.